Pertama-tama perlu kita ketahui ya bahwa Alkitab tidak membicarakan masalah ini secara khusus dan secara eksplisit. Menyangkut masalah cara perempuan berpakaian dan sebagainya tidak dibicarakan, tidak menyinggung hal secara khusus tentang masalah pakaian yang serba mini dan sebagainya. Nah, jadi tetapi itu tidak berarti bahwa itu dibenarkan ya. Bagi saya, orang berpakaian serba mini bukan saja ke gereja tapi dalam penampilan sehari-hari, menurut saya justru itu sesuatu yang salah. Bahkan kalau mau dikatakan itu sebagai dosa juga, sekaligus adalah suatu bahaya. Mengapa? Kita perlu melihat ya, mungkin ada beberapa ayat yang secara implisit bisa menjelaskan hal itu. Pertama adalah ayat 1 Korintus 8 ayat yang ke-9. Dalam 1 Korintus 8 ayat 9 itu dibilang begini, tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, konteks dari ayat ini memang tidak berbicara tentang cara berpakaian, tapi ini bicara soal masalah seperti yang saya jelaskan pada minggu lalu, itu soal masalah makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Nah, apakah diperbolehkan? Di dalam jemaat Korintus itu terjadi perdebatan. Apakah suatu daging tertentu yang sudah dipersembahkan kepada berhala, lalu setelah itu dijual di pasar, apakah orang Kristen boleh membelinya dan memakannya? Nah, di situ terjadi pro kontra. Ada yang mengatakan bahwa boleh makan. Karena apa? Karena pada dasarnya itu tidak ada berhala. Ya, tidak ada yang namanya berhala. Kita hanya punya satu Tuhan, satu Allah saja. Nah, tapi yang lain mengatakan, oh tidak bisa. Itu namanya untuk berhala tidak boleh dimakan. Nah, lalu Paulus berkata atau memberikan solusi yang bersifat toleransi, di mana sebenarnya mau makan pun itu tidak apa-apa. Tetapi dalam hal ini prinsip toleransi harus dijalankan, sehingga jangan sampai dengan kita memakan lalu itu menjadi batu sandungan atau menjadi sesuatu yang mengganjal pada diri orang lain yang lemah imannya. Nah, dalam konteks seperti itu Paulus lalu membicarakan 1 Korintus 8 ayat 9 ini, jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Tidak semua orang mempunyai iman yang kuat. Dan karena itu maka mereka bisa saja melihat sesuatu praktek tertentu, lalu imannya yang tidak kuat itu membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, karena itu di sini Paulus menasihatkan, jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, dalam konteks ini maka kita juga bisa menerapkan juga prinsipnya yang sama. Prinsipnya dari ayat ini adalah bahwa kita mungkin boleh bebas melakukan apa saja sepanjang itu tidak dilarang oleh Alkitab. Tetapi satu prinsip yang harus ditekankan adalah kebebasan kita itu harus dipikirkan, harus dijaga, jangan sampai menyandung orang lain atau membuat orang lain jatuh ke dalam dosa. Nah, karena itu maka di sini kita mulai berpikir, apakah dengan kita berpakaian serba mini, ya, baik ke gereja atau pada waktu beribadah atau juga untuk jalan-jalan, apakah itu menjadi batu sandungan bagi orang lain atau tidak? Nah, saudara-saudara perlu ingat bahwa pada waktu misalnya saudara berpakaian serba mini, kita bisa tahu juga bahwa ada banyak kejahatan seperti pemerkosaan dan sebagainya. Itu terjadi karena perempuan juga berpakaian secara tidak senonoh, lalu akhirnya memancing laki-laki membuat tindak kejahatan. Nah, gara-gara berpakaian seperti itu membuat orang lain juga jatuh dalam dosa, misalnya dosa pemerkosaan. Ataupun mungkin bukan dosa pemerkosaan, tapi akhirnya menjadi pikiran yang kotor dan sebagainya, lalu itu menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Nah, karena itu maka ayat ini berkata, jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, mungkin saya pernah menyatakan hal ini atau menegur orang seperti ini, orang lalu menjawab, itu adalah hak saya, tubuh saya, baju saya, rok saya, suka-suka saya dong. Tapi saya menjawab sesuai ayat ini, memang itu hak kamu, itu baju kamu, itu rok kamu, itu suka-suka kamu. Tapi firman Tuhan berkata, jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Jadi ini ayat pertama yang perlu diperhatikan. Lalu ayat yang kedua yang perlu diperhatikan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di sini prinsipnya adalah
seorang Kristen itu adalah seorang yang berusaha mencari kemuliaan bagi nama Tuhan dalam apapun yang dia lakukan, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan bahwa hidup seorang Kristen adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesaya, kitab Yesaya dibilang, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Lalu juga di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius 5 dia bilang, hendaklah orang melihat terangmu, hendaklah terangmu bercahaya dan orang melihatnya dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Jadi memang tujuan orang Kristen, tujuan hidup orang Kristen itu adalah mempermuliakan Tuhan. Nah, dalam segala sesuatu, mempermuliakan Tuhan itu bukan hanya waktu kita beribadah, kita menyanyi, kita bertepuk tangan, kita menyembah Tuhan dalam lagu-lagu, bukan. Tapi dalam seluruh aspek hidup kita. Karena itu dibilang, jika engkau makan, jika engkau minum, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bukan hanya soal makan atau minum. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, termasuk dalamnya adalah cara berpakaian, maka dalam makan kita harus membawa kemuliaan Tuhan, dalam minum harus mencari kemuliaan Tuhan. Tetapi juga dalam berpakaian kita juga harus memikirkan kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang, apakah dengan berpakaian serba mini waktu saudara pergi ke gereja dan beribadah, apakah itu mempermuliakan Tuhan atau tidak? Ya, pada waktu saudara berbakti dengan berpakaian, lalu akhirnya bagian-bagian tubuh saudara, terutama yang perempuan itu lalu akhirnya begitu menonjol sampai akhirnya mempengaruhi orang lain. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Jikalau seorang laki-laki melihat perempuan dengan penampilan seperti itu, lalu pikirannya terganggu, pikirannya menjadi kotor, lalu juga orang lain yang ada di situ akhirnya kehilangan konsentrasi waktu beribadah, dan lalu akhirnya hanya ngomel di dalam hati terhadap saudara. Sekarang saudara berpikir, apakah dengan berpakaian seperti itu saudara mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Nah, itu ayat kedua yang perlu dipikirkan. Sekarang yang ketiga adalah, ayat yang ketiga adalah Matius 5 ayat 28. Dalam Matius 5 ayat 28 dibilang begini, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Memandang perempuan, menginginkannya, sudah berzina. Nah, di sini bukan berarti ayat ini tidak atau melarang kita untuk tertarik kepada seorang wanita secara wajar. Tidak, tapi ayat ini bilang memandang seorang perempuan. Di dalam ayat terjemahan lama dibilang, barang siapa memandang seorang perempuan dan bergerak syahwatnya. Nah, apa artinya bergerak syahwatnya? Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dibilang, barang siapa memandang seorang perempuan dengan nafsu birahi, maka dia telah berzina di dalam hatinya. Nah, jadi kelihatannya saudara-saudara, ini memang ayat ini sebenarnya berlaku bagi semua orang, tapi secara khusus itu kelihatannya ditekankannya kepada orang laki, ya. Karena dibilang setiap orang yang memandang perempuan, berarti setiap orang itu mesti laki-laki, ya. Nah, jadi memang walaupun ayat ini bisa diberlakukan umum, tapi secara khusus ayat ini memang menasihati laki-laki. Setiap orang memandang perempuan. Nah, ini hal yang penting, saudara. Mengapa? Karena ada kata-kata memandang di sini atau melihat. Nah, memang ya, secara psikologis orang laki-laki begitu terpengaruh dari apa yang dia pandang. Itu berbeda dengan orang perempuan. Ada orang yang mengatakan bahwa perempuan itu kelemahannya terletak pada kata-kata. Dia gampang dirayu, gampang ditipu dengan rayuan kata-kata manis, rayuan gombal, dan sebagainya. Katanya demikian. Tapi kelemahan laki-laki itu terletak pada matanya. Makanya di kamar kos laki-laki itu biasa tertempel banyak gambar perempuan telanjang. Tapi jarang ada di tempat atau di kamar kosnya perempuan itu lalu ditempelkan gambar laki-laki telanjang. Itu jarang terjadi. Kalau ada itu kelihatannya memang perempuannya agak kurang normal. Nah, tetapi mengapa seperti itu? Karena laki-laki itu daya tarik utama dia itu justru awalnya itu adalah melalui melihat. Nah, itulah sebabnya seorang laki-laki bisa tertarik kepada seorang wanita, padahal dia baru melihat wanita itu 5 menit yang lalu. Tapi bagi seorang perempuan itu tidak. Dan itu pula lah yang membuat Daud jatuh dengan Batsyeba, walaupun dia hanya 1 kali melihat Batsyeba mandi. Nah, karena itu maka di sini nasihatnya penting sekali bagi seorang laki-laki di dalam Matius pasal yang ke-5 ini,
Setiap orang yang memandang perempuan menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, tetapi kalau memang ini nasihat untuk laki-laki, apakah itu berarti juga bahwa perempuan tidak terlibat dalamnya? Tidak, saudara. Kalau nasihatnya itu bagi orang laki-laki untuk menjauhi hal seperti itu, maka untuk perempuan atau untuk para gadis juga itu harus berusaha supaya diri mereka tidak menjadi godaan atau pencobaan bagi laki-laki dalam hal berpakaian. Seorang teolog bernama John Stott, dia mengatakan ini mungkin merupakan saat yang tepat untuk membicarakan cara gadis-gadis berpakaian. Adalah bodoh untuk mengatur atau membuat peraturan tentang mode. Tapi saya kira merupakan sesuatu yang bijaksana untuk meminta mereka membuat pembedaan ini. Membuat dirimu sendiri menarik. Berbeda dengan secara sengaja membuat dirimu menggoda atau menggairahkan. Saya ulang kata-kata Stott yang terakhir. Membuat dirimu sendiri menarik. Itu berbeda dengan secara sengaja membuat dirimu menggoda atau menggairahkan. Nah, kata menarik dan menggoda atau menggairahkan ini digunakan oleh John Stott. Ini memang merupakan istilah-istilah yang relatif karena berbeda untuk tiap orang. Tapi memang kita harus akui ada jelas ada pakaian-pakaian yang jelas menggoda, menggairahkan dan sebagainya. Dan karena itu di sini maka kalau saudara pergi ke gereja dengan pakaian yang mini, pakai tali satu dan lain sebagainya, ya, atau pakai pakaian yang terlalu ngepres yang akhirnya menunjukkan bentuk tubuh saudara secara menyolok. Nah, pada waktu itu terjadi, bagi saudara orang perempuan mungkin lihat tidak terlalu masalah, tapi bagi laki-laki yang melihatnya itu menjadi sesuatu pencobaan bagi dia, lalu akhirnya membuat dia lalu jatuh dalam dosa karena dia tidak lagi bisa konsentrasi waktu menyanyi, dia tidak bisa konsentrasi waktu mendengar firman, yang ada di pikirannya hanya membayangkan tubuh saudara. Nah, ini jelas bahwa dianya menjadi berdosa, tapi saudara juga berdosa. Mengapa? Karena saudara menjadikan diri saudara menjadi pencobaan bagi dia. Karena itu saudara, maka di sini penting sekali bagi para wanita untuk dalam pergi ke gereja dengan sopan, dengan berpakaian yang tertib, dengan berpakaian yang tidak menjatuhkan orang lain ke dalam dosa. Nah, itu soal pakaian yang ini. Jadi ada 3 ayat yang bisa diberikan, yaitu 1 Korintus 8 ayat 9, 1 Korintus 10 ayat 31, dan Matius 5 ayat 28 ini. Nah, jadi sekalipun tidak ada ayat yang eksplisit yang menjelaskan hal itu, tapi dari ayat-ayat ini secara implisit dapat diterapkan kepada masalah cara berpakaian. Nah, itu tentang masalah cara berpakaian. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang berambut panjang? Terus terang bahwa tidak juga ada ayat yang mengatur itu. Memang ada ayat-ayat yang bahkan menunjukkan bahwa seorang nasir Allah itu berambut panjang, ya. Ada, kalau saya tidak salah ingat, bahwa memang ada ayat yang mengatakan bahwa tidak pantas atau tidak sopan bahwa seorang laki-laki berambut panjang. Tetapi itu tidak harus dimengerti dari konteks pada waktu itu, ya. Nah, konteks pada waktu itu bukan persoalannya pada rambut panjangnya, tetapi pada mempertahankan identitasnya. Itu sama dengan ayat yang mengatakan bahwa laki-laki tidak boleh pakai pakaian perempuan, lalu perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki. Nah, lalu ayat itu dipakai oleh sejumlah persekutuan doa, lalu melarang perempuan itu memakai celana panjang. Karena dengan perempuan memakai celana panjang itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap ayat itu, di mana perempuan memakai pakaian laki-laki. Sebenarnya tidak, saudara, ya. Karena celana panjang itu, apakah itu hanya dominasi laki-laki? Menurut saya tidak. Yang dipersoalkan ayat itu adalah bahwa jangan sampai cara berpakaian, jangan sampai penampilan kita mengaburkan identitas kita. Jadi seorang laki-laki tidak boleh berpakaian atau berpenampilan sehingga menghilangkan kesan kelaki-lakiannya, sehingga dia lalu akhirnya justru tampil sebagai seorang perempuan. Atau sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh berpakaian atau tampil sedemikian rupa sampai identitas keperempuanannya menjadi kabur, sehingga orang menduga dia menjadi laki-laki.
Nah, itu yang dipersoalkan dalam khusus tentang rambut panjang itu. Jangan sampai orang dia berambut panjang, seorang laki-laki berambut panjang, lalu orang lalu menduga atau mengira dia perempuan, mengaburkan identitas kelaki-lakiannya. Jadi itu yang dipersoalkan dalam ayat itu. Nah, juga sebaliknya ya, ada juga ayat yang berbicara tentang laki-laki harus berambut panjang, tapi itu dikhususkan bagi seorang nazir Allah. Misalnya dalam Bilangan 6 ayat 5, selama waktu nasarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya sampai genap waktunya ia mengkhususkan diri bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Ini juga persis seperti di dalam 1 Samuel. Ya, di dalam kitab 1 Samuel itu ketika Hana itu membuat sebuah nasar kepada Tuhan ya, tentang Samuel. Apabila Tuhan memberikan anak kepada dia, lalu dia berjanji di dalam 1 Samuel 1 ayat 11 itu, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan, dan seumur hidupnya pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi tidak boleh potong rambut. Justru seorang nazir Allah tidak diizinkan potong rambut. Dan itulah sebabnya ada orang pernah tanya sama saya, apakah memang Tuhan Yesus berambut panjang? Ya, saya bilang ya, karena dia seorang nazir Allah, dia pastilah seorang yang berambut panjang. Nah, karena itu menurut saya berambut panjang itu bukan jadi soal bagi seorang laki-laki, sepanjang dia tidak mengaburkan identitas kelaki-lakiannya. Terserah dia. Tapi mungkin juga demi kemudahan di dalam mengatur atau penampilan, terserah. Tapi sekali lagi, di situ prinsipnya adalah seperti 1 Korintus 8 ayat 9 tadi, kebebasanmu tidak boleh menjadi batu sandungan oleh orang lain. Jadi sebenarnya misalnya, kalau saya berambut panjang, saya anggap itu memang tidak dosa. Tapi gara-gara saya berambut panjang, lalu banyak orang lalu menjadi batu sandungan di dalam kelompok saya beribadah, maka saya rela memotong rambut, tidak ada masalah. Kecuali memang ada kepentingan khusus yang ada. Misalnya dia adalah seorang aktor yang harus memerankan dengan memakai rambut panjang dan sebagainya, atau pertimbangan-pertimbangan lain, terserah. Tapi menurut saya sendiri, berambut panjang sendiri bukanlah sebuah dosa. Ya.